Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Is? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Is. Iya. Oh iya Pak Is. Ngomong-ngomong, ada apa ini Pak Is? Kok Pak Is menghubungi saya? Sepertinya ada sesuatu yang perlu diobrolkan ya Pak. Apakah begitu Pak Is? Iya Ibu Erna. Sebenarnya ada sesuatu yang saya ingin diskusikan dengan Ibu Erna. Barangkali ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini setelah berdiskusi dengan Bu Erna. Apakah Ibu Erna bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini, Bu? Baik, baik Pak Is. Eh, dengan senang hati saya akan mendengarkan apa yang Bapak Is sampaikan. Eh, Silakan Pak Is. Baik, Ibu, begini, Bu Erna. Jadi di kelas saya, yakni di kelas 4 itu, ada satu peserta Mm-mm. didik. Peserta didik yang saya maksud ini memiliki perilaku yang menurut saya itu sedikit kurang baik. Nah, saya katakan sedikit kurang baik. Siswa ini sangat sering sekali, mohon maaf, tidak mau mengerjakan tugas, kemudian bahkan sering tidak mau menulis, sering juga mengganggu teman yang lainnya saat jam pelajaran saya. Sehingga dengan aksi yang dilakukan oleh satu peserta didik ini tadi, teman-teman yang lain itu merasa terganggu dan menjadi tidak fokus di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu suasananya menjadi kurang nyaman. Jadi begitu, Bu. Oh, baik, baik, baik. Berarti Bapak memiliki permasalahan bahwa terdapat murid kelas 4 yang memiliki perilaku menurut Pak Is itu kurang baik. Seperti tadi yang disampaikan, tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau menulis, bahkan sering mengganggu teman saat jam pelajaran Bapak. Sehingganya teman yang diganggu tadi menjadi tidak fokus di dalam pembelajaran dan suasana pembelajaran pun menjadi tidak nyaman. Begitu ya Pak Is ya? Iya, betul Bu Erna, seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau boleh saya tahu, Pak, eh, apakah Bapak juga sudah bertanya ke guru lainnya? Misalnya begini, guru kelas di kelas 4 tersebut, atau guru PJOK atau guru mulok yang mengajar di kelas tersebut. Apakah di jam pelajaran mereka siswa tersebut juga melakukan hal yang sama, Pak? Belum Bu, saya belum menanyakan kepada mereka, baik kepada guru kelas, atau kepada Hmm. guru PJOK, atau kepada guru mulok, dan juga guru yang lain yang menggantikan guru-guru tersebut saat guru itu berhalangan hadir. Saya belum menanyakan kepada mereka apakah siswa yang saya rasakan ini tadi juga perilakunya juga dirasakan oleh mereka. Jadi saya belum menanyakan Ibu. Hmm, gitu ya. Eh, kalau boleh, eh, berarti gini Pak, Bapak belum mengetahui secara konkret gitu ya Pak ya? Iya betul Ibu. Apakah siswa tersebut melakukan tindakan yang seperti Pak Es ceritakan barusan, hanya pas pelajaran Bapak saja, atau juga dilakukan pada pelajaran lain Pak? Iya betul Ibu. Jadi saya Ya. belum mendapatkan gambaran yang konkret terkait siswa tersebut. Apakah hanya pas pelajaran saya saja atau juga pada pelajaran Mm-mm. di guru yang lain. Jadi saya belum mendapatkan gambaran yang konkret, Bu. Baik, baik, baik. Dari perbincangan yang kita laksanakan pada siang hari ini, Pak, kira-kira nih,
Apa yang Pak Is harapkan dari perbincangan kita, Pak? Iya Bu, jadi dari perbincangan yang kita laksanakan pada siang hari ini, saya berharap nantinya itu akan mendapatkan solusi yang menurut saya itu solusi ini dapat merubah perilaku siswa tadi menjadi baik seperti itu sehingga suasana pembelajaran yang kurang nyaman menjadi nyaman dan tentunya akan kondusif di dalam pembelajaran. Begitu Ibu. Iya, iya, iya. Heeh. Berarti harapan Pak Is dari perbincangan yang dilaksanakan siang ini dengan saya adalah eh, akan menemukan solusi bagaimana supaya bisa merubah perilaku siswa yang Bapak ceritakan tadi itu menjadi baik sehingga tercipta suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Begitu ya, Pak ya? Ya Bu, betul Bu. Satu lagi tentunya tujuan Mhm. pembelajaran yang ingin saya capai itu bisa tercapai seperti itu Bu. Mm-mm. Nah, eh, dari permasalahan yang sudah Bapak sampaikan terkait perilaku siswa di kelas Pak Is, kira-kira menurut Pak Is itu indikator yang baik menurut Pak Is itu apa, Pak? Iya Ibu, jadi indikator baik menurut saya adalah siswa tersebut itu tidak mengganggu teman yang lain di dalam pembelajaran, sehingga teman-teman yang ada di dalam kelas saat pembelajaran dapat fokus di dalam pembelajaran. Kemudian Mm-mm. siswa tersebut mengumpul tugas tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian juga bisa saling menghargai dengan teman yang lain, saling menolong, itu di antara beberapa indikator yang baik menurut saya, Bu. Mm-mm. Oke, eh, jadi dari paparan yang Pak Is sampaikan bahwa yang termasuk indikator baik di antaranya adalah tidak mengganggu teman di dalam pembelajaran sehingga teman-teman dapat fokus di dalam pembelajaran. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Begitu ya Pak kira-kira. Iya, Bu, betul. Seperti yang disampaikan oleh Ibu. Eh, dan harapan yang ingin Bapak dapatkan dari situasi tersebut, kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan supaya dapat merubah perilaku anak tersebut agar memenuhi indikator baik yang sudah Pak Is sampaikan? Iya, jadi eh, langkah-langkah yang akan saya laksanakan dalam upaya untuk memenuhi indikator baik seperti yang saya sampaikan di atas. Di antaranya yang pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada guru kelas dan guru mata pelajaran yang lain yang mengajar di kelas tersebut, apakah siswa yang saya maksud tadi juga melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan pada pembelajaran saya atau tidak. Jika iya, berarti memang siswa tersebut memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari semua pihak. Nah, jika tidak, maka saya akan merefleksi diri saya, sebenarnya hal apa yang mungkin belum terpenuhi dari saya terhadap siswa itu sehingga siswa tersebut melakukan tindakan-tindakan seperti yang saya sampaikan di atas. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan kepada siswa untuk mendapatkan ataupun mengetahui kebutuhan belajar yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan menceritakan salah satunya adalah kisah-kisah teladan, baik itu dari para nabi ataupun kisah-kisah yang lain, karena saya kan guru pelajaran agama Islam ya Bu. Di situ ada kisah-kisah teladan yang bisa kita sampaikan dan untuk diketahui manfaatnya, apa sih manfaat kita itu ketika kita menjadi anak yang baik, dengan harapan bisa apa namanya membuka
jalan pikiran anak tersebut yang sebelumnya kurang baik menjadi baik. Kemudian yang keempat, saya tentunya akan membuat kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian yang kelima, saya juga akan bertanya kepada orang tua siswa terkait kebiasaan-kebiasaan siswa sehari-hari di rumah untuk apa namanya mengetahui dan sehingga dapat mengidentifikasi apakah kebiasaan yang dilakukan di rumah ada pengaruhnya terhadap tindakan yang dilakukan di kelas pada saat pembelajaran. Dan selanjutnya, saya juga tentunya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang memungkinkan anak untuk fokus di saat pembelajaran. Itu di antara langkah-langkah yang bisa atau yang saya rencanakan Bu ke depan. Baik, langkah-langkah yang Pak Is rencanakan ini sangat luar biasa sekali. Eh, nah, kira-kira kapan nih Pak Is akan melaksanakan rencana aksi atau tindakan yang sudah Pak Is sampaikan tadi? Iya Bu, saya akan sesegera mungkin untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Baik, baik. Eh, Semoga Pak Is dapat melaksanakan rencana aksi tersebut dengan lancar ya Pak. Ya Ibu. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Pak Is rencanakan, kira-kira manakah yang akan terlebih dahulu Pak Is laksanakan? Ya, jadi di antara langkah-langkah yang sudah saya sampaikan, yang akan saya laksanakan terlebih dahulu, yakni saya akan bertanya kepada guru lain dengan tujuan sebagai refleksi, dengan begitu akan mengetahui seperti apa kondisi anak pada pelajaran saya dan juga pada pembelajaran guru lain. Kemudian saya akan membuat kesepakatan kelas itu Bu, langkah terlebih dahulu yang akan saya laksanakan terkait rencana yang sudah saya sampaikan dengan Ibu tadi. Oke, jadi dari 6 rencana aksi Pak Is rencanakan tadi, ya, kira-kira nih yang terlebih dahulu akan Bapak lakukan adalah yaitu adalah bertanya kepada guru lain untuk merefleksi dan akan membuat kesepakatan kelas. Begitu ya Pak ya tadi ya. Ya Bu, insya Allah. Ya, Baik-baik. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab nih, kira-kira kapan waktu yang telah Bapak Is tentukan untuk melaksanakan rencana tersebut? ya. Insya Allah rencana yang sudah saya sampaikan itu akan saya laksanakan di pertemuan minggu depan Bu, akan saya laksanakan. Insya Allah. Baik, Pak Is, semoga Pak Is dapat melaksanakan rencana tersebut dengan baik ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan Ibu. Ya, Ya. Nah, selanjutnya nih Pak Is, kira-kira apa yang Pak Is dapatkan dari perbincangan kita ini nih? ya. Eh, dari perbincangan yang sudah saya laksanakan dengan Ibu pada siang hari ini ya Bu, saya Hmm. mendapatkan solusi di dalam menghadapi siswa yang berperilaku kurang baik tadi di dalam pembelajaran dan saya jadi memahami langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami di dalam pembelajaran ini. Terima kasih, sangat terima kasih Ibu, saya dengan Ibu. Perbincangan siang ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Jadi saya merasa agak sedikit plong ini Bu, yang tadinya belum tahu nih langkah apa yang harus saya laksanakan. Setelah berdiskusi dengan Ibu, ada pencerahan walaupun masih rencana yang mau saya laksanakan. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Is. Semoga langkah-langkah yang dilaksanakan akan berjalan lancar ya Pak ya. Ya Ibu. Dan selanjutnya kita akan perbincangkan lagi hasil dari langkah-langkah yang sudah Pak Is laksanakan.
apakah berhasil baik atau sebaliknya. Tapi harapan saya semoga berhasil baik ya Pak ya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Semoga Bu. Ya baik. Karena yang kita perbincangkan sudah menemukan solusinya dan kita tinggal menunggu hasil akhir dari langkah yang Pak Is laksanakan, maka kita akhiri perbincangan ini ya Pak ya. Ya Dan Ibu. dan nanti jika rencana aksi Pak Is sudah dilaksanakan, Pak Is menghubungi saya untuk kita diskusikan lagi hasil dari langkah-langkah yang sudah Pak Is laksanakan. Begitu ya Pak ya. Ya Ibu, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, saya akhiri ya Pak perbincangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.